Terlihat Yana sedang membersihkan halaman rumah, yang sungguh amat kotor sekali dengan daun yang kering, sepi dan saat itu, hanya suara sapu koreknya yang nyaring, terdengar di mana-mana. Sesekali saat Yana membungkukkan badan dia kemudian menegakkan badannya dan melihat ke dalam rumah. Nampaknya, ada seseorang yang dia tunggu untuk keluar dari rumah, tetapi raut wajahnya terlihat khawatir dan sangat takut sekali. Dia kembali melanjutkan menyapu halaman rumahnya dan kemudian suara langkah kaki yang sudah sangat amat dia tunggu terdengar keluar rumah. "Sregip erek anakku. Rajin sekali anakku," ucap perempuan paruh baya yang melihat tajam ke arah Yana. Yana yang mendengar suara itu kemudian segera menjawab sapaan tersebut. Wajah takut dan juga khawatir tiba-tiba menyelimuti. Yana memaksa tersenyum dan melihat ke arah perempuan itu yang tak lain adalah ibu kandungnya. "Enggak Bu." "Iya Ibu," ucap Yana singkat. Sampai saat ini, Yana masih heran. Mengapa ibunya jarang sekali tersenyum kepada siapapun, bahkan kepada dia. Yang jelas adalah anaknya ibunya sungguh jarang sekali berkomunikasi, ataupun bertegur sapa ketika berpapasan di jalan. Menurutnya, ibunya sungguh aneh dan orang-orang sekitar lebih memilih menghindari ibunya, karena dikira sangat aneh, dan disangka mendalami ilmu hitam. Namun, Yana tidak menepis omongan tetangganya akan ibunya yang mendalami ilmu hitam. Itu disebabkan Yana sangat sering sekali melihat ibunya membaca sebuah kitab dan bacaan yang aneh. Juga memakan makanan dan meminum hal yang tak lazim. Hal itu sungguh membuatnya takut dan juga khawatir. Selama ini dia tinggal berdua hanya dengan ibunya saja. Banyak hal yang terpikir oleh Yana. Mengapa selama ini dia tidak mengetahui siapa bapaknya dan di mana sanak saudaranya? Dia tidak tahu, ingin sekali bertanya kepada sang ibu. Namun niat itu sering mung dia lakukan lantaran melihat ibunya saja dia sudah ketakutan. Hati yang awalnya sudah niat untuk bertanya panjang lebar seakan hilang. Suatu hari, berangkat untuk membantu Bu Ratih yang berada di desa sebelah. Karena Yana hanya menamatkan sekolah hingga sekolah dasar. Selama ini hanya pekerjaan di sekitarnya lah yang dia harapkan. Dibayar saja sudah untung. Maklum, dia juga masih belum menikah dan ibunya juga tidak bekerja. Jadi, kebutuhan rumah selama ini hanya dia yang mencukupi. Menurutnya ada beras dan makan dengan lauk pauk seadanya sudah sangat bersyukur sekali. Karena sangat iba dengan Yana. Ratih yang melihat seorang anak remaja sangat rajin dan gigih dalam melakukan apapun akhirnya memperkerjakan Yana di rumahnya. Yana sampai di rumah Ratih. Ratih yang saat itu sedang mengupas bumbu dapur segera berdiri dan menghampiri Yana. "Ayo Nduk, masuk," ucap Ratih. Namun, tiba-tiba saat mereka berdua ingin masuk ke dalam rumah, ada suara teriakan dari tetangga Ratih. "Heti, kon ojuk golek molonok kampung keni. Dibuk bocah iku dukun, iso-iso celoko keluarga mulek cedek karo arek iku Heti. Kamu jangan cari masalah di kampung sini, ibu dari anak itu adalah dukun. Bisa-bisa celaka satu keluargamu kalua dekat dengan anak itu," ucap Sarip, tetangga Ratih. Mendengar ucapan Sarip, Ratih langsung merangkul Yana dan membawanya segera masuk ke dalam rumah. Ratih yang melihat wajah Yana sedih, kemudian mengambil bumbu yang dia kupas tadi dan memberikannya kepada Yana. "Sudah Nduk, ini kamu lanjutin kupas, Rewangi bantu Ibu Ratih buat bumbu ya. Pekerjaan kita hari ini sangat banyak," ucap Ratih. Yana yang mendengar itu, langsung mengambil bumbu itu dan memulai pekerjaannya. Disela pekerjaannya, Yana bercerita kepada Ratih, "Kenapa ya Bu, kok mereka semua gak suka sama ibuku?" Tanya Yana. Ratih yang tiba-tiba mendengar pertanyaan Yana seperti itu, hanya bisa tersenyum. "Biasa Nduk, udah sifat manusia suka dan tidak suka kepada manusia lainnya. Maka dari itu, kita harus belajar untuk tidak melakukan hal seperti itu. Kalau tidak suka, ya sudah mau gimana lagi. Kita juga gak bisa memaksa mereka suka kepada kita. Jadi, kita yang harus belajar sabar menyikapi mereka," jelas Ratih. Yana hanya terdiam mendengar penjelasan Ratih. Yana kemudian pulang selesai membantu Ratih hari itu. Di rumah sudah banyak sekali laki-laki yang berbaju hitam dan sedang duduk di halaman rumahnya. Yana yang melihatnya dari kejauhan, tak berani melanjutkan langkah kakinya. Rasa takut itu datang lagi. Dia melihat 5 orang laki-laki berpakaian aneh sedang duduk dan membaca bacaan yang sungguh dia sulit mengerti. Suasana saat itu sungguh panas sekali dan hawa yang mencekam Yana rasakan. Tiba-tiba terdengar suara aneh yang sangat berat sekali.
Ternyata suara itu semakin lama seperti geraman. Suara itu sangat menakutkan sekali. Tiba-tiba muncul bola api entah dari mana yang melayang di atas mereka. Liana yang melihat bola api itu terkejut dan kemudian melotot lantaran bola api yang awalnya melayang sekecil itu meledak dan kemudian menjadi sosok yang menyeramkan bermata merah. Saat itu, ibunya muncul dari dalam rumah dan kemudian mendekati sosok tersebut. Saat keluar dari rumah, ibunya membawa benda yang berisi berbagai macam bunga dan kemudian sesuatu berwarna merah di dalam gelas bening yang diletakkan di tengah-tengah bunga itu. Kemudian, sosok itu menghilang bersamaan dengan bunga yang dibawa oleh ibunya. Sudah memanggilannya dari dalam, bersenono barang sing nok pojokan ikundu, bersihkan benda yang ada di pojokan itu nang, ucap sang ibu. Yana yang mendengar perintah sang ibu, kemudian berjalan mendekati tempat yang akan dibersihkan. Tiba-tiba suara teriakan dari Yana membuat ibunya berlari dan mendekati sang anak tersebut. Rupanya Yana terkejut dengan apa yang akan dia bersihkan saat itu. Yana melihat sebuah tumpukan daging penuh darah berserakan di sana. Ibunya tertawa terbahak-bahak. Nanti juga kamu bakalan terbiasa, ucap sang ibu. Entah daging apa yang berserakan di situ. Darah yang mengalir sangat merah sekali. Pikiran Yana kemana-mana. Apakah cairan berwarna merah tadi adalah darah dari daging ini? Namun apa ini? Untuk apa semua ini? Pertanyaan itu terus muncul di pikiran Yana. Hari berlalu, tiba-tiba datang beberapa orang yang bertamu ke rumah Yana. Itu adalah Pak Karto dan Pak Wande. Beliau rupanya mempunyai hajat khusus datang ke sana. Assalamualaikum, Nduk, ibumu kemana? Tanpa Pak Karto yang kaget dengan kehadiran mereka yang tiba-tiba kemudian tanpa basa-basi langsung memanggil sang ibu. Sang ibu kemudian keluar. Melihat kedatang mereka, berdua bukanlah hal menyenangkan bagi Ibu Yana. Ada perlu apa Bapak kesini? Tanya Ibu Yana. Pak Karto dengan wajah yang sedikit cemas menjelaskan maksud kedatangan mereka ke sana. Begini, kami sebenarnya mau silaturahmi, juga ingin menanyakan tentang anak Ibu. Yana, ada seorang pemuda bernama Sela yang ingin mempersunting Yana. Jadi kami di sini kami memastikan dahulu, apakah Yana saat ini masih sendiri atau sudah punya calon, jelas Karto. Sang ibu yang mendengar penjelasan Karto saat itu, kemudian terdiam sangat lama. Pandangan Ibu Yana kepada mereka sangat tidak nyaman sekali. Pak Wandi sangat amat gelisah sekali. Kemudian, pandangan tersebut mengarah ke Yana. Kamu gimana, Nduk? Ada yang mau menikahimu? Ucap sang ibu. Yana melihat mereka berdua dan kemudian menjawab jawaban sang ibu. Yana ikut keputusan ibu, ucap Yana. Akhirnya, ibunya menyetujui lamaran itu dan kemudian Yana menikah. Saleh dan Yana rupanya sudah kenal sebelumnya. Hal itu terjadi saat Yana hendak ke pasar dan kemudian bertemu Saleh ketika dirinya sedang mengantar sayur. Itu adalah awal perkenalan dari Saleh dan Yana. Setahun setelah menikah, Yana dan Saleh tak kunjung memiliki momongan. Sejak Yana dinikahi oleh Saleh, Yana ikut Saleh tinggal di rumahnya yang berada di desa lain. Tidak jauh dari rumah Ibu Yana. Ibu Yana sejak itu tinggal sendiri. Saleh selama ini hanya beberapa kali menjenguk sekedar melihat kabar Ibu Yana di sana lantaran Saleh merasa kasihan Ibu Yana menjadi sendiri sejak Yana menikah. Namun, ketika Saleh menyambangi kediaman ibu mertuanya tersebut, menampak pemandangan aneh di rumah itu, mereka rasakan rumah itu semakin gelap dan suram. Hawa panas dan juga bau anyir tercium di mana-mana. Memang Saleh sudah mendengar kabar kurang baik dari Ibu Yana yang menurut warga Ibu Yana adalah seorang dukun. Namun, hal itu tidak membuat pandangan jijik kepada Yana sebagai anaknya. Batinnya, mungkin itu hanya sekedar kabar burung saja. Telah lama saat mereka berada di sana, tiba-tiba terdengar suara patahan tulang yang dikunyah dengan gigi. Suara itu membuat mereka saling pandang. Suasana sepi dan suram seperti itu membuatnya sudah tidak nyaman apalagi dibarengi dengan suara orang yang sedang makan tulang muda dan terdengar suara patahannya. Yana mencoba berjalan ke belakang rumah. Di dapur tidak terlihat ada seseorang di sana. Hanya mereka berdua. Ibu, ucap Yana pelan. Saleh yang saat itu biasa saja menjadi takut dan berjalan di belakang Yana. Suara itu terdengar lagi. Saat ini berasal dari arah pekarangan belakang. Yana segera berjalan menuju pekarangan belakang. Jerit ketakutan dari Yana tak bisa dia bendung lantaran pemandangan yang dia lihat dan sungguh membuatnya menjadi takut sekali.
ialah sang ibu yang berada di sana, dan mulutnya penuh dengan cairan merah, serta di tangannya memegang seonggok daging, serta sebuah ari-ari yang menggelantung ke bawah. Yana kemudian tak sadarkan diri. Sejak kejadian tersebut, Yana dan Saleh tidak pernah datang ke rumah ibu Yana lagi. Saleh takut kondisi Yana akan drop jika melihat ibunya melakukan hal-hal tak lazim lagi. Tiba-tiba terdengar teriakan dari tetangganya. Saleh langsung berlari dan melihat apa yang terjadi. Ternyata teriakan itu dari tetangganya, Puspa. Saleh juga ikut terkejut lantaran Puspa hamil sudah masuk bulan ke-7. Namun, pemandangan aneh saat itu Saleh dan Yani rasakan juga. Perut dari Puspa tiba-tiba datar. Yana masih ingat betul pagi tadi saat berbelanja, perut Puspa masih besar dan terlihat jelas bahwa kehamilannya sudah besar. Namun, hal aneh terjadi. Siang itu perut Puspa tiba-tiba mengecil dan datar. Kejadian aneh itu sudah beberapa kali ini terjadi di desanya. Entah musibah apa yang sedang datang sampai-sampai ada petaka bayi hilang dalam kandungan berulang kali. Setelah kejadian itu, tiba-tiba Puspa datang dan menghampiri Yana yang sedang menyapu halaman rumahnya. Dia terkejut lantaran Puspa datang dengan keadaan marah. "Biadab ancen keluargamu yen, tak pikir awakmu iku apik tibake bajingan. Awakmu eruhkan singgau anakku ilang iku ibukmu, tapi awakmu meneng ae selama iki. Biadab memang keluargamu yan, aku pikir kamu itu baik ternyata bajingan. Kamu tahu kan, yang membuat anakku hilang itu ibumu. Tapi kamu diam saja selama ini," ucap Puspa sambil menangis. Yana hanya bisa bersedih dengan perkataan Puspa saat itu. Dia saat itu hanya memilih berdiam diri dan tidak membalas cacian dari Puspa yang sudah seperti orang kesetanan. Malam hari saat hendak tidur, Yana mencoba berbicara kepada Saleh, suaminya, tentang perasaan yang selama ini dia pendam tentang ibunya. Saleh, yang mendengar kejadian demi kejadian aneh yang dialami oleh Yana, semakin curiga dan memantapkan hati bahwa ibu mertuanya sedang mendalami ilmu hitam. Hingga akhirnya, dia mencoba meminta masukan kepada sepupunya yang mengasuh pondok pesantren. Malam itu, hari sungguh panas sekali. Saleh mencoba mengendari sepeda motor dengan cepat, karena kasihan dengan Yana. Jarak antara rumah dan sepupunya itu lumayan jauh. Hingga akhirnya mereka berdua tiba dan langsung menemui sepupunya yang saat itu sedang bersantai di musola kecil. Saleh dan Yana menceritakan semua yang terjadi dan dialami di desanya tentang kejadian hilangnya janin yang berada di dalam kandungan secara tiba-tiba. Kemudian ayah mertua dari sepupunya mendekati Saleh dan Yana dan menceritakan kejadian yang sama persis dialami oleh salah satu desan yang juga terdapat kejadian banyak bayi dalam kandungan tiba-tiba hilang. "Bin, tahu uno kejadian sing rupo ngunu iku, akeh bayi sing sik pitung ulan moro-moro ilang nok jero weten. Ternyata, sakmaring ditelusuri warga, ono salah siji uwong sing nelatini ilmu sabdo Pandito Songo. Ilmu iku ilmu ireng sing lumayan dukur dan sing duur utawa sing belajar ilmu iku isu garai uwong linglung bahkan bakalan tingkah koyok wong edan, loro-lorun sampak sado. Nah, ilmu kuwi sing lakoni syarat macem-macem. Salah sigen yu kudu iso mangan bayi sing iseh nok jero weten, ban ilmun tambah apik yen kebal dulu." Sudah ada kejadian yang sama seperti itu, banyak bayi yang masih berumur 7 bulan, tiba-tiba hilang di dalam kandungan. Ternyata, sesudah ditelusuri warga, ada salah satu orang yang mendalami ilmu sabdo Pandito Songo. Ilmu itu adalah ilmu hitam yang lumayan tinggi dan yang punya, atau yang belajar ilmu itu, bisa membuat orang linglung bahkan berperilaku seperti orang gila, sakit-sakitan sampai mati. Nah, ilmu itu yang melakukan syaratnya macam-macam. Salah satunya ya harus bisa makan bayi yang masih di dalam kandungan, supaya ilmunya tambah baik dan kebal. Mendengar perjelasan dari ayah mertua sepupunya tersebut, Yana semakin kuat dan secara gambling menceritakan tentang ibunya. Tingkah laku ibunya yang sungguh membuatnya bingung dan bertanya-tanya. Tingkah laku yang juga tidak lazim dan juga pernah beberapa kejadian disaksikan langsung oleh kedua matanya, hingga akhirnya Saleh dan Yana diberi sebuah air yang sudah dibacakan ayat. Beliau berpesan bahwa jangan sampai sang ibu tahu tentang air tersebut. "Campuran banyu niki nang banyu ngomben ibukmu, lek iso banyu gau adusi. Campurlah air itu ke air minum ibumu, kalau bisa air untuk mandi." Setelah itu mereka berdua pulang dengan membawa sebotol air tersebut. Sesampainya di rumah, Yana hendak istirahat setelah membuatkan Saleh secangkir kopi hangat.
"Mas, apa harus besok ya?" tanya Yana. Saleh, yang melihat raut wajah khawatir Yana, hanya bisa tersenyum dan juga memeluk sang istri. "Besok setelah sholat subuh, Mas mau ke sana sendiri tanpa kamu. Airnya aku taruh di bak kamar mandi dan itu jalan satu-satunya. Karena kalau Mas pikir hanya untuk mandi saja air ini bisa terpakai, Mas juga gak susah-susah untuk menuang air ini. Lagi pula, ibu kan bangunnya selalu siang. Jadi kemungkinan ketahuan itu kecil," jelas Saleh. Akhirnya mereka berdua istirahat dengan tenang. Azan subuh berkumandang, selesai sholat, Saleh dengan cepat berjalan menuju rumah Ibu Yana. Sesampainya di dekat rumah mertuanya itu, Saleh melihat sekitar dan memastikan tidak ada siapa-siapa kecuali dirinya. Melihat rumah masih terkunci dan hening, Saleh dengan cepat berjalan menuju belakang rumah, dirasa aman. Segera Saleh menuang air tersebut ke bak mandi. Setelah selesai, Saleh hendak langsung pergi. Tiba-tiba terlihat wanita yang berdiri di pojokan rumah yang wajahnya tertutup dengan rambutnya yang panjang dan lebat. Kaki Saleh sudah bergetar hebat, keringat dingin sudah membasahi kening dan bahunya. Dia hanya takut sang ibu mertua mengetahui hal itu. Namun, perempuan baru saja yang dia lihat sangat aneh. Dia tidak terlihat berjalan seperti orang pada umumnya. Dirasa keadaan sudah menakutkan dan membuatnya tidak bisa lama-lama di sana. Saat Saleh sudah berjalan jauh, dia kaget setengah mati. Lantaran dia melihat banyak bayi yang merangkak mendekat kepadanya dari arah depan dan sekujur tubuhnya penuh dengan darah. Saleh tak kuasa melihat rupa dari bayi-bayi tersebut yang sungguh sangat mengenaskan. Tanpa berpikir panjang, Saleh berlari sambil menutup matanya. Hingga dia sampai ke rumah dengan selamat. Yana yang sudah menunggu dirinya dari tadi, kemudian bernafas lega. Bersyukur suaminya kembali tanpa ada apa-apa. Beberapa hari kemudian, beberapa tetangga ibunya datang berkunjung ke rumah Yana. Tanpa dia ketahui, ibunya sudah sakit parah selama itu. Tetangganya yang mendengar rintihan dari sang ibu, hanya bisa mendengar dari luar rumah, dan tidak berani mendekat, lantaran takut. Akhirnya, beberapa dari mereka memutuskan untuk mendatangi Yana dan mencoba untuk memberitahu kondisi sang ibu. Tanpa basa-basi Yana langsung berangkat ke rumah ibunya setelah mendengar kabar tersebut. Di sana, sudah terlihat sang ibu merinding dari dalam kamar. Warga baru berani mendekat saat Yana sudah berada di sana. Alangkah terkejutnya Yana saat melihat kondisi sang ibu yang sungguh menakutkan. Seluruh kulitnya bersisik dan dari kupingnya keluar darah. Yang sungguh amis tanpa henti, ibunya terus merintih kesakitan dan hanya bisa terbaring di atas kasur. Karena melihat kondisi sang ibu yang seperti itu, Yana memutuskan menginap dan merawat sang ibu, namun tanpa ditemani oleh suaminya. Saleh memilih untuk tidur di rumahnya sendiri. Kemudian datang lagi esok hari, malam itu, sang ibu memanggil Yana dengan rintihan yang sungguh membuat telinga sangat geli. Ibunya memanggil dan menyusuh Yana untuk membersihkan sesuatu di ruangan belakang. Yana tidak pernah selama ini menyentuh ruangan yang selalu dipakai sang ibu semedi itu. Di selain gelap hawa lain, terasa sekali di ruangan itu. "Tolong, kamu bersihkan Yandu," ucap sang ibu. Yana tidak mengerti maksud sang ibu, hanya saja dia merasa tidak enak saat itu. Akhirnya dia memutuskan untuk menunggu sang suami untuk membersihkannya. Keesokan harinya, Saleh mencoba membuka ruangan itu yang temboknya penuh sekali dengan tulang, entah tulang apa. Nampak gelap sekali. Karena jendela ditutup oleh triplek yang dipaku kuat, Saleh mencoba membuka triplek tersebut agar cahaya matahari saat itu masuk. Saat triplek tersebut terlepas, cahaya dengan cepatnya masuk ke dalam. Sungguh di luar dugaan Saleh dan Yana bahwa tempat itu hanyalah tempat biasa dipakai untuk semedi saja. Ternyata tempat itu adalah tempat yang sungguh sangat menyeramkan sekali. Terdapat tulisan-tulisan kecil yang memenuhi seluruh tembok ruangan itu. Tulisan tersebut seperti tulisan zaman dahulu yang mana ditulis dengan tinta merah dan diakhiri dengan simbol-simbol aneh. Tanpa berpikir panjang, Saleh dan juga Yana langsung membersihkan tempat itu. Malam hari tiba, rupanya Saleh masih bersih-bersih di ruangan itu. Ia menghilangkan tulisan-tulisan aneh itu dengan mengecat kembali ruangan tersebut. Setelah selesai dan menunggu kering, Saleh berpamitan kepada istrinya dan kemudian pulang. Tatapan Yana sangat khawatir. Lantaran ibunya sudah tidak merintih lagi dan darah yang keluar dari kuping berhenti mengalir. Sesekali Yana melihat nafas sang ibu yang ternyata masih berhembus.
karena dirasa Yana mulai lelah dan berpikir aneh-aneh. Maka dia mulai istirahat dan tidur. Pada tengah malam, terdengar suara seseorang berjalan ke arah dapur. Yana mulai bangun dan mendengar dengan jeli. Apakah hanya mimpi atau memang ada suara langkah kaki saat itu? Ternyata benar, dia mendengar suara langkah kaki yang sedikit diseret. Srek, srek. Yana semakin mendengarnya dan kemudian berdiri dan melihat apakah itu adalah sang ibu yang hendak ke kamar mandi. Namun, saat dia menengok kamar sang ibu, ibunya sedang tertidur pulas dan tidak kemana-mana. Lantas suara langkah kaki siapa itu? Yana memberanikan diri berjalan ke dapur untuk melihat siapa yang berjalan tadi. Namun, saat berada di dapur dia tidak melihat siapapun yang berada di sana karena dirasa aneh. Yana segera kembali ke kamar dan meninggalkan kejadian itu berlalu begitu saja. Namun, saat dia membalikan badan tiba-tiba ada yang memegang bahunya. Sebuah sentuhan yang sangat dingin terasa di pundak kanannya saat itu. Yana mulai gemetar dan tak sanggup untuk melihat ke belakang. Rasa penasaran Yana sangat besar seimbang dengan rasa takut yang muncul saat itu. Karena dirasa mungkin itu adalah orang atau tetangganya. Yana mencoba memberanikan diri untuk melihat siapa yang telah memegang pundaknya. Saat menoleh, Yana hanya bisa terkejut. Tatapannya tidak bisa lepas dengan sosok yang ia lihat saat ini berada di depannya. Badannya menggigil dan juga wajahnya menjadi pucat pasi. Hal itu karena dia melihat sosok yang menyerupai sang ibu, namun dengan rahang yang patah berada di depannya. Tak kuasa lama-lama Yana melihat sosok itu, dia kemudian berlari ke kamarnya dan meninggalkan sosok seram itu di dapur. Keesokan harinya, Saleh nampak cemas dan juga bingung. Yana yang melihat suaminya bertingkah aneh itu, menjadi penasaran apa yang sedang Saleh bingungkan. Ternyata, saat Yana bertanya, Saleh langsung menyeretnya ke ruangan yang mereka bersihkan kemarin. Penampakan yang aneh, terlihat jelas di depan mata mereka tembok yang sudah dicat oleh Yana muncul tulisan aneh bersimbol itu lagi. Hari berlalu, kemudian ibu Yana meninggal. Yana menemukan sang ibu meninggal saat dirinya tengah memasak dan terdengar suara sesuatu yang jatuh dari kamar. Ternyata itu adalah ibunya. Kondisinya sangat memprihatinkan, sebab ibu Yana meninggal dengan keadaan mata melotot dan mulut menganga. Sepeninggal ibunya, Yana dan Saleh kemudian memutuskan untuk tinggal di rumah itu. Mereka mengatur jadwal untuk pulang ke rumah Yana dan ke rumah Saleh. Namun, perasaan mereka sangat tidak nyaman saat menginap di rumah. Kejadian itu dialami oleh Saleh sendiri dalam tidurnya. Saleh didatangi oleh sang ibu mertua yang menyuruhnya untuk jangan pernah tinggal di rumah tersebut, lantaran rumah itu sudah kotor. Bahkan tak hanya sekali, Saleh sudah berkali-kali bermimpi sang ibu datang menyampaikan bahwa rumah itu tidak dalam keadaan yang baik-baik saja untuk ditinggali. Bahkan sering juga Saleh diajak kenangan yang dipakai ibu mertuanya bersemedi tersebut dan melihat sang ibu menuliskan tulisan-tulisan aneh yang sama persis dengan tulisan tersebut memakai darah dari jari-jarinya. Semua terasa sangat nyata dan tidak seperti mimpi. Beda cerita dengan Yana. Dia sering kali dengan mata kepalanya sendiri melihat ada seseorang yang memasak di tengah malam, mandi di kamar mandi saat dini hari, dan juga nambang di latar rumahnya. Sosok itu sering kali nampak dan menyerupai sang ibu karena dirasa rumah itu tidak nyaman. Maka Yana dan Saleh memutuskan untuk merobohkan bangunan dan mengembangkan tanah tersebut agar menjadi tanah makam warga desa tersebut. Setelah itu, Yana dan Saleh tinggal di rumah Saleh dan beberapa tahun kemudian mereka dikaruniai anak kembar yang dinamakan Ira dan Diva. Mereka hidup bahagia. Agar teman-teman setia nonton kisah ini, bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bila teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di Radio Tengah Malam.